Rambutku cuy belah tengah kayak anak SMP. Ini ya, aku nggak tahu kenapa padahal rambutku udah aku sisir. Saya ini mundurin dikit. Udah aku sisir, masih aja belah tengah. Udah aku giniin, masih aja belah tengah. Anyway, yo, muncul dari video ini and hai, udah ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Lebay banget. Kalian kan penasaran sama apa sih skincare yang saya pakai untuk muka seperti ini, badan seperti ini, kaki seperti ini. Tapi aku bukan Victoria's Secret model. Well, saya bangun tadi jam 9.30 cuy. Biasanya kalau saya kerja, saya bangun jam 6 pagi. Saya sekarang 29 tahun, jadi saya nggak muda, nggak tua, dan saya di tengah-tengah. Jadi waktu saya muda dulu, waktu saya di Indonesia, saya jarang sekali atau hampir nggak punya skincare. Karena faktor ekonomi. Karena kan kalau mau skincare itu kan belinya mahal. Palingan dulu yang aku beli itu ada satu yang untuk cowok cuci muka yang ada bentol-bentol dalamnya itu. Terkadang skincare atau kosmetik yang kalian pakai tidak 100% menjamin akan memberikan kalian hasil yang maksimal. Tapi kupikir lebih ke juga pertama kita harus cek tipikal kulit kita, suhu dan udara di mana kita tinggal, kegiatan kita juga, polusi setempat, dan ada banyak faktor. Karena sekarang saya ada di Prancis dan umur saya semakin tua, saya semakin sadar bahwa menjaga keseimbangan kulit juga harus seimbang, menjadi satu hal yang akhir-akhir ini saya buat atau saya masukin ke dalam otak, dalam artian kayak saya bikin kayak satu hal yang saya coba seriusin gitu. Ini adalah skincare saya. Jadi yang biasanya saya lakukan itu setiap hari ya. Well, nggak setiap hari, let's say kayak beberapa kali dalam seminggu. Tetapi yang saya lakukan ini kayak gosok gigi itu tuh wajib sekali tiap hari. Karena kalian nggak mau dong bicara dengan orang terus mulutnya bau gitu. Dan juga menggosok gigi bisa menghindari kalian dari yang namanya sakit gigi. Karena sakit gigi itu karena orang lebih sakit daripada sakit hati, bener gak sih? Banyak yang tanya kenapa saya bisa, bagaimana saya bisa gosok gigi tapi nggak melebar sana lebar sini. Jawabannya apa ya? Saya yakin, saya ingat sekali waktu saya di Indonesia kan kita gosok gigi sambil mandi di dalam kamar mandi. Jadi kan masukin terus gosok gigi dan kadang-kadang kita masukin air dulu ke mulut dan baru kita gosok gigi kan. Jadi makanya dia melebar-lebar. Satu hal yang kalian pelajari kalau kalian tinggal di luar negeri adalah kalian akan menyadur kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat itu sendiri. Jadi saya tuh punya namanya Skin Brightening Face Exfoliator. Produk yang namanya Namaste dari kosmetik yang brand Rituals. Kalau di bahasa Indonesia namanya Lulur. 1-2 kali seminggu. Berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Dan kalau seandainya kalian pakai tiap hari, nanti kan nggak punya kulit lagi. Jadi pakainya sekali seminggu aja, oke? Atau 2 kali seminggu, tergantung kalau kalian di Indonesia. Nah di Indonesia kan kita punya banyak polusi. Kalau seandainya kalian naik sepeda motor, kalian kena polusi kan. Jadi mungkin kalian bisa pakai 2 kali seminggu. Punya digosok dan jangan lupa di bagian leher. Saya itu kalau pakai skincare boros, tapi nggak tiap hari. Jadi antara boros dan nggak tiap hari, jadi barang-barangnya jadi bertahan lama juga. Scrub ini, kalau digosok-gosok, dia jadi hilang sendiri. Kayak hilangnya nggak tahu kemana. Dan biasanya habis ini saya langsung cuci gitu kan. Tapi biasanya rutinitas ini saya pakai atau saya lakukan pas di kamar mandi. Dan jangan lupa juga di bagian ini, di bagian alis mata. Karena ini adalah bagian yang lumayan kotor. Saya udah gosok-gosok, hampir nggak ada nih. Jadi selanjutnya yang saya pakai itu adalah Previte Velvety Smooth Cleansing Foam. Bisa dipakai tiap hari. Dan ini fungsinya kayak sabun cuci muka gitu. Aduh. Nggak seindah ini ya, nggak seindah di iklannya ya. Aduh susah cuy.
Makanya saya nggak suka bikin video skincare, karena saya tahu bikin video skincare itu nggak segampang. Mukaku jelek. Au bodoh. Nah pokoknya kalian tahu yang aku pakai. Nah biasanya aku tuh nggak pakai di sini. Ini kan namanya wastafel kan. Nah biasanya aku tuh nggak pakai di wastafel. Aku pakaiin di kamar mandi. Cuma tuntutan peran, tuntutan konten, aku tuh ala-ala kayak influencer dan ternyata gagal. Anyway, orang punya kemampuan masing-masing dan aku pikir ini bukan kemampuanku. Sebelum saya lanjut ke yang lain-lain, biasanya yang ini saya udah mandi kan, karena saya biasanya pakainya di kamar mandi kan. Jadi saya mau mandi dulu. Kalian nggak boleh lihat ya, sampai nanti. Biasanya kalau udah selesai mandi, saya itu langsung pakai deodor. Selanjutnya yang saya pakai itu adalah ini. Ini namanya micellar water. Saya pakainya biasanya setelah saya mandi, sebelum saya pakai serum atau krim yang lain-lain. Fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa yang masih terkumpul di kulit. Dan biasanya setelah micellar ini kalian tuh ada kayak toner, face toner, tapi saya nggak pakai face toner. Ketiga bahan ini, satunya itu belinya 12,90 euro. 12,90 euro. 12,90 euro. Pembersih muka ini di sini ada moringa dan lotus. Nah, lotus itu kan terkenal sekali untuk sebagai simbol kecantikan, terus mencerahkan kulit. Terus juga ada moringa. Moringa aku nggak tahu pronunciasinya gimana, tapi moringa itu dia punya kemampuan untuk melembabkan kulit. Dan sekarang ini adalah tahap yang namanya serum, berfungsi untuk memberikan kelembapan di kulit. Intense Hydrating Serum. Jadi benar-benar untuk memberi atau memberikan kelembapan di kulit, dan di dalamnya itu ada hyaluronic acid dan juga Indian rose yang berfungsi untuk kelembapan jangka panjang. Saya nggak tahu cara pakainya sebenarnya. Pakainya gini, totol-totol, habis itu diratakan. Dan saya lihat sebagian orang juga kalau pakai serum itu kayak gini nih. Gitu, kurang-kurang lebih kayak gitu. Jadi yang penting nyaman, dan yang penting kalian tahu kalian telah memberikan ke seluruh kulit. Dan jangan lupa di leher. Kalian harus tunggu sedikit supaya serumnya masuk ke kulit. Nah, sambil nunggu serumnya masuk ke kulit, setelah itu pakai ini. Ini khusus untuk eye lotion. Dan eye lotion itu berfungsi untuk mengurangi kebengkakan di kantong mata, karena mungkin kurang tidur atau keseringan lihat komputer, lihat handphone, atau keseringan lihat pacar orang. Katanya di iklan cuma sebutir jagung untuk semua muka. Enggak, saya nggak cocok itu. Sebutir jagung dari Hong Kong. Tadi sudah bilang belum sih, ini harganya 27,90 euro. Dan selanjutnya kalau udah selesai semua, saya itu pakai face oil. Dan ini cuma 2 ml. Dan ini gratis. Saya selalu ambil yang ini karena saya pikir saya nggak perlu beli. Karena kan semungkin saya masih bisa dapet. Nih, banyak saya punyanya. Ini berfungsi untuk memaksimalkan kecerahan kulit. Karena di dalam ada wild indigo. Berfungsi untuk mencerahkan atau memaksimalkan kecerahan kulit. Mereka punya tsubaki dan juga saffron. Yang tsubaki itu kan terkenal kayak teh untuk menjaga dan menenangkan kulit, dan saffron berfungsi untuk antioksidan dan menjaga atau mengurangi kerutan kulit. Dan sisa-sisanya biasanya saya pakai kayak di kulit siku yang tempat-tempat kering. Nah, karena masih siang, saya itu biasanya pakai Rituals of Samurai. Di sini yang 24 jam active hydration. Karena saya pikir kalau siang-siang itu memang lebih untuk hidratasi, kayak kelembapan kulit. Samurai hidratasi ini harganya itu 29,90 euro. Dan saya itu juga punya yang kedua, Samurai, yang benar-benar untuk anti-aging.
Bisa lihat nggak sih? Untuk anti-aging, yang ini biasanya saya pakai malam-malam. Karena untuk semua yang anti-aging, saya pikir itu kandungannya lebih banyak, kayak lebih kaya akan mineral-mineral atau zat-zat yang kita butuhkan untuk perawatan muka. By the way, saya tahu kalau seandainya cara pemakaian saya itu mungkin nggak seperti yang kalian tahu, karena saya jujur bukan tipikal orang yang benar-benar tahu tentang skincare. Saya bukan expert. Jadi kalau seandainya di video ini kalian lihat ada banyak keanehan, kejanggalan, jangan ragu-ragu untuk bikin di kolom komentar, bilang, "Bang, itu pakainya bukan kayak gitu. Bang, pakai ini dulu baru itu." Jadi kalian boleh kasih tahu saya dan supaya saya bisa lebih tahu lagi, oke? Juga saya itu pakai dari Namaste yang benar-benar untuk anti-aging. Jadi anti-aging itu lebih ke firming. Biasanya dipakai untuk orang yang kayak umurnya sudah 45 tahun ke atas. Botolnya warnanya sama, dan akhirnya saya beli. Ternyata saya beli cuy. Cuma ya udah nggak apa-apa. Saya juga pakai ini malam-malam. Jadi saya itu altern. Saya gonta-ganti, kadang-kadang pakai malam yang ini karena masih banyak, masih hampir full. Dan kadang-kadang saya itu pakai yang ini untuk malamnya. Jadi kalian sudah lihat bagaimana lensa Edo atau Edo melakukan perawatan muka. Yang paling penting dalam keseharian saya adalah rambut. Nah, saya itu tipikal orang yang benar-benar kalau untuk rambut harus beneran. Biasanya untuk rambut saya itu selalu pakai hair dryer. Saya selalu bikin ke berbagai arah supaya memberikan volume. Saya baru potong rambut, dan saya potong rambut kali ini rambut saya masih panjang karena saya mau coba satu style dari satu influencer di Paris. Ya, yang ini. Saya nggak tahu cocok atau nggak sama saya model rambut ini, tapi saya tetap pengen punya yang rapi di sini. Kalau dia kan ininya nggak rapi kan, karena dia lebih vintage. Kalau saya nggak cocok kalau mukanya untuk vintage. Dan biasanya kalau rambut panjang kayak gini, kalian butuh yang namanya kayak salt water atau ada bubuk yang kalian taburin di rambut untuk memberikan volume. Dan nanti kalau seandainya powder untuk volumenya udah sampai, karena saya sudah pesan dari Amazon. Kalau saya sampai, nanti saya akan publish di Instagram @ini_eedo, kalian bisa cek juga. Udah mau habis cuy. Saya itu kalau untuk rambut saya pakai dari L'Oreal Paris Studio. Pokoknya gitulah, yang ini ya gambarnya kayak gini. Dan saya merasa kalau untuk rambut kadang-kadang itu sama ribetnya dengan untuk kulit, karena saya nggak suka kalau rambut saya terbang-terbang. Apalagi kalau kita tinggal di Prancis. Kalau kita tinggal di Prancis, kita kan sering jalan kaki. Nah, jalan kaki terus sering banyak angin. Jadi rambutnya suka terbang-terbang. Beda sekali dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita hampir nggak pernah jalan kaki karena kita selalu naik motor atau naik mobil. Palingan kalian kalau seandainya mau jalan-jalan ya ke mall gitu-gitu. Kalau seandainya ke mall, pasti kalian sudah siap-siap kan. Hairspray dari Silos. Ini mereknya merek Prancis, nggak tahu. Nah, biasanya habis saya kasih hairspray, saya nggak bisa gerak kepalanya masih kayak gini terus supaya pas. Dan langsung dikasih hair dryer. Hairspray lagi. Hair dryer lagi. Hairspray lagi. Dan kita good to go. Saya pakai lip gloss itu untuk kelembapan bibir, kulit bibir tadi, maaf ya, bibir. Karena bibir saya kan lumayan tebal kan. Kalau saya nggak pakai ini, saya suka pecah-pecah. Dan kalau saya senyum, saya bisa dengar kayak crack gitu. Jadi nggak enak. Oh ya, by the way, tadi saya lupa bilang, ini harganya sekitar 6 euro. Tahan kayak sebulan. Terus yang ini 9 euro untuk bibir. Yang terakhir, sebelum saya pergi, saya tuh selalu pakai bedak. Biasanya saya pakai bukan untuk punya kulit yang maksimal atau apa, bukan. Tapi lebih ke, biasanya kalau kita pakai semua kan ada minyak-minyaknya nih, kelihatan berminyak kan sedikit. Nah, saya tuh nggak suka kalau kelihatan minyak. Jadi saya pakai bedak untuk mengurangi minyak yang ada di muka. Walaupun itu sebenarnya bukan minyak kecapean, lebih kayak minyak perawatan. Minyak perawatan emang ada ya. Dan tahap yang terakhir adalah saya pakai parfum. Kalau saya di rumah, saya selalu pakai parfum yang ini. Saya dikasih gratis pakai ini. Ini nggak mahal parfumnya, jadi kalau saya pakai parfum banyak-banyak. Tapi biasanya kalau ada acara biasa, acara penting, saya tuh pakai dari Chanel Blue. Dan saya pakai cuma 3 spray, 1, 2,
3 cek seperti itu. That's it. Dan inilah bagaimana saya menjaga keindahan muka, keindahan wajah. Karena saya pikir kalau saatnya kita merasa pede, aura kita akan keluar. Dan kalau kita tahu apa kekurangan dan kelemahan kita, akan bisa membuat penampilan kita lebih maksimal. Dan kita siap untuk menjalani aktivitas kita. Shine like a diamond. Okay? So, mungkin itu aja. Saya akan coba bikin semua produk yang saya gunakan di deskripsi dan juga harganya. Terus ini tidak disponsori. Ini lebih ke bagaimana saya ingin berbagi ke kalian apa yang saya pakai untuk muka. Dan mungkin kalian belum dapat produk ini di Indonesia karena produk kecantikan itu kan biasanya kita pakai di mana kita berada, di situ kita beli gitu kan. Dan mungkin dari Rituals kalian belum ada di Indonesia. Tetapi cek lagi apa yang ada di ingredientnya. Kalau seandainya ada ingredient yang sama yang saya bilang tadi, mungkin kalian bisa pakai karena saya pikir akan bagus. Kayaknya cukup dan untuk hari ini tentang skincare. Terus ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini kalau kalian suka. Ketemu saya di kolom komentar kalau kalian mau sharing sesuatu. That's it. Ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Bye.